المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Jalannya sebelah kiri, kita jalan dengan jalan satu, kanan satu. Cek. Mari aksi ini duduk. Apa? Ia mengajarkan kita untuk jiziman, untuk tahlilan. Dianggap sama mereka sesat, dianggap mereka bid'ah. Kita tidak pernah mengatakan apa-apa kepada mereka. Kita tidak pernah mengganggu mereka, tapi malah mereka yang mengganggu kita. Mereka yang menyesatkan kita, mereka yang membid'ah-bid'ahkan kita. Untuk itu mari takbir, takbir. Mari sama-sama kita nyanyi tolak Wahabi, 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 takbir. Tolak Wahabi, tolak Wahabi, tolak Wahabi, tolak Wahabi, tolak Wahabi, Wahabi, tolak Wahabi, usir Wahabi. Terima kasih. Kami ingatkan kepada para anggota yang ada di Lombok Timur bahwa setelah yang diungkapkan di Nusantara diamankan, hingga Israel diamankan, tapi tidak menerima diamankan, tapi disahkan. Disahkan sudah selesai. Sudah siap. Mari kita bergerak bahwa kita tidak ulama, kita tidak wanita, satu pemain, kita akan bergerak, kita yang malu, bangga,
Ayo, aduh. Bubarkan Wahabi. Bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kami mengingatkan kepada semua peserta aksi damai mimbar bebas Ahlussunnah wal Jamaah menolak paham radikalisme Wahabi, Salafi dan As-Sunnah, membacakan tata tertib aturan-aturan dalam melaksanakan kegiatan aksi. Pertama, kami atas nama Kordum dan Korlap bertanggung jawab atas semua aksi hari ini. Mari kita mulai berjalan. Jalan bergerak, maju, son depan maju, pelan-pelan. Son maju. Kita cari tempat di depan. Maju, son maju, son depan maju sambil jalan. Silakan kita mulai berjalan. Maju, son maju. Jadi saudara-saudara jalan yang rapi. Satu komando, satu pengeras suara yang aktif supaya tertib. Nanti ada di wilayahnya supaya aktif, supaya masa kita tidak dikacaukan, supaya tidak masuk penyusup. Satu komando, apapun yang terjadi, satu komando. Nanti kita yang ada di belakang itu kira-kira supaya tidak terpenyusup, bahwa kita tidak anarkis. Mari berjalan, atur barisan. Bahwa Harus sudah Anies yang dari barat baru kita menyambung di belakang. kita minta Yang idaman bersama dari kita bersama-sama berpisah. Jangan berpisah pada peserta. Silahkan mengambil tempat berbaris dengan teman-teman. Ayo, mari kita berjalan, sambung terus. Yang mana wakil komando jalan? Ayo jalan terus. Silakan masuk barisan. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Jalan terus, ambil barisan. Yang pertama silakan, kita bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kepada mereka di luar sana, jangan kaku Indonesia, jangan kaku Kiai NU. Siapa kita? Latihan pertempuran, di sini Banser NU dilahirkan dengan jiwa militan. Itulah namanya Aswaja Al-Qaeda.
lidah kita. Gunung, hutan, rawa, laut di tempat itulah sahabat kita. Semangat membara tak pernah menyerah, Banser NU siap sedia. Di mana kami berada, merah putih selalu di dada. Banser NU berkorban jiwa untuk bangsa dan agama. Lebih baik gagal di medan latihan daripada gagal di medan pertempuran. Mari kita berjihad bersama, mencari ridho Sang Maha Kuasa. Di bawah naungan Nahdlatul Ulama, Banser NU tak pernah ingkar janji untuk mubah. Ambil prosesi yang sejuk. Takbir. Allah. Anda barat. Kita dikatakan kemarin bahwa demo-demo kita ini adalah menggunakan yang tidak punya mobil menghadap Pak Bupati. Ada kantor Bupati. kita ingat. Iya. Atur jalan. Baik, bahwa hari ini kita menuntut kepada Bupati Lombok Timur dan Kapolres Lombok Timur supaya Mirjan itu diproses sampai ke pengadilan. Gantung Mirza. Tidak diamankan. Gantung. Tapi karena Ustaz Mirjan telah menginjak makam leluhur kita, dan kami mendesak kepada Bupati Lombok Timur untuk segera membuat perda bahwa makam leluhur kita ini adalah cagar budaya yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992. Makam kita ini dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 tentang cagar budaya. Jadi Ustaz Mirjan ini juga melanggar Undang-Undang ITE, melanggar Undang-Undang cagar budaya. Apakah kalian rela leluhur Anda dikatakan yang tidak benar? Kita tidak pernah mengganggu mereka. Mereka hanya mengatakan kami minoritas. Tapi minoritas jangan mengganggu minoritas. Ini yang terjadi. Kita dikatakan zalim, tapi mereka selalu menginjak makam leluhur kami. Halal darahnya kita minum. Takbir. Tapi kami minta kepada Bupati Lombok Timur, kalau memang beliau setuju bahwa guru-guru kita, leluhur-leluhur kita
diinjak-injak makamnya. Saya menantang Bupati Lombok Timur, berani tidak menggunakan jempol darah? Berani tidak Bupati ini menggunakan jempol darah? Sepakat? Sepakat? Kalau beliau tidak berani, berarti besar-besar itu benar sebagai penasehat Wahabi. Ini yang kita sayangkan. Seharusnya sebagai Bupati Lombok Timur harus menjadi Dewan Penasehat di semua organisasi yang ada di Kabupaten Lombok Timur ini. Takbir! 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 Allahu Akbar. Saya serahkan kepada Tuhan. Selanjutnya orasi pertama akan disampaikan oleh pimpinan pusat pemuda, pimpinan pusat pemuda Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, kepada saudara Dr. Muhammad Holki kami persilakan. Terima kasih. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pokoknya Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijal umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wa'fan wa ayyid Nahdlatul Wathon fil alamin bihaq Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya hormati seluruh saudara-saudaraku peserta aksi damai mimbar bebas usir Wahabi, tolak Wahabi, usir, 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 usir. Terima kasih. Bersyukur kita pada hari ini, pada pagi yang cerah ini, Allah berikan taufik hidayah, kesehatan, keafiatan dalam berkumpul untuk membela akidah kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pada kesempatan ini, saudara-saudaraku sekalian, saya ingin memberikan informasi penting bahwa apa yang telah keluar dari mulutnya
yang telah keluar dari mulutnya, yang tidak pantas diucapkan oleh seorang ustadz, seorang tokoh, atau apapun namanya, itu adalah kekerasan. Para psikolog bersepakat ucapan kasar itu adalah sama kejamnya dengan kekerasan fisik. Itu adalah kekerasan verbal yang membuat hati kita sakit sedalam-dalamnya. Betul? Sakit hati kita. Betul? Usir Wahabi, usir Wahabi, usir Wahabi, usir Wahabi, usir. Saudara-saudaraku sekalian, orang yang biasa yang mengucapkan kata-kata kasar seperti apa yang diucapkan oleh seseorang itu, kalau saya menyebutnya Pak Mizan, Pak Mizan, bukan Ustaz. Saya masih mengatakan Pak Mizan. Orang seperti itu adalah orang yang memiliki kepribadian negatif. Orang yang memiliki kepribadian negatif cenderung mengungkapkan kata-kata kasar, dan di dalam hatinya itu tertanam kebencian kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kebencian itu diucapkan. Bayangkan saudara-saudaraku sekalian, semua tahu apa yang kita anut, akidah yang kita anut Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah akidah yang dianut sebagian besar umat Islam di seluruh dunia. Allahu Akbar. Usir Wahabi, usir Wahabi, usir Wahabi, usir Wahabi. Jadi saudara-saudaraku sekalian, orang-orang seperti itu layak dan pantas dijebloskan ke dalam penjara, karena dia telah membuat gaduh, membuat keributan, membuat masyarakat kita tidak damai. Hati kalau sudah tidak damai, apapun bisa orang lakukan. Jangan lihat sesuatu itu pada saat itu terjadi, tapi lihat apa yang terjadi di belakangnya. Sekarang saya lihat, kita baca, teman-teman media mohon hentikan framing bahwa apa yang terjadi ini adalah semata-mata pengerusakan. Itu tidak benar. Allahu Akbar. Jadi semua yang terjadi, yang kita lihat itu pasti ada dasarnya. Ada asap, ada api. Tidak mungkin begitu saja timbul. Semua terjadi. Jadi saya sampaikan kepada aparat penegak hukum, mohon bantuannya, karena bapak-bapak yang memiliki kewenangan. Kalau masyarakat kita ingin damai, jangan hanya jargon-jargon. Segera tangkap Mizan itu. Jangan dibiarkan dia berkeliaran beserta antek-anteknya. Dia telah merusak otak anak-anak generasi bangsa. Bangsa kita ini sudah damai dalam keanekaragaman, dalam kebinekaan sudah damai. Jangan lagi dikotori oleh otak-otak generasi kita oleh pikiran-pikiran Wahabi, Salafi, Ayatollah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semangat, saudaraku. Kita minta kepada bapak-bapak kita yang berwenang, termasuk pemerintah daerah, gerakan-gerakan yang tidak kita bisa kontrol karena sudah sakit hati, itu bisa saja terjadi. Ya, mudah-mudahan
apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua dan terus membangun semangat kita, membakar semangat kita untuk tetap berahlu sunnah wal jamaah. Allah ya, terima kasih. Allahumma biqul hadirin sabilun nasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya silakan naik atas panggung. Takbir. Takbir. Kita masih bersemangat. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. حمدا بلا غاية والشكر بلا نهاية والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير البرية وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأحباب, saudara-saudaraku, pertama kita syukur kepada Allah. Yang menggerakkan kita ke tempat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan siapa-siapa. Allah, karena Allah telah menerangkan ini akan menggerakkan hamba-hambanya yang beriman jikalau ada mereka-mereka yang memusuhi wali-walinya. Man adali waliyan faqad adantuhu. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, ingat, aku akan umumkan perang kepadanya. Ini kata Allah, bukan kata saya. Allah dalam hadis kursi. Tetapi saya, namanya kursi, tetapi dia tidak pernah mengetahui hadis kursi itu tentang peperangan. Sehingga ingat saudaraku, Allah menerangkan. Makanya kita bergerak ke sini adalah karena kita ingat apa yang menyebabkan mizan itu kita demo, kita habisi, kita usir, karena Allah yang menerangkan itu. Sehingga kita harus patut lihat mereka-mereka yang berdiam diri di rumahnya, berarti dia imannya sampai mana. Kita di sini digerakkan oleh Allah. Ingat mizan, Allah telah sampaikan, barang siapa yang memusuhi walimu, aku umumkan peperangan kepadanya. Sehingga kita di sini adalah bukan untuk perang, tetapi kita meminta kepada aparat hukum, kepada Pemda Lombok Timur untuk segera menuntaskan, yaitu mizan diadili setuju. Bukan hanya diamankan, diadili ya ikhwan, diadili wahai saudara. Karena kalau tidak diadili, bukan hanya Lombok Timur yang bergejolak, tetapi sepulau Lombok, seluruh Indonesia, Lombok Timurlah yang memulai untuk meminta aparat, meminta Pemda Lombok Timur dalam hal ini Bupati segera tuntaskan ini. Setelah tuntaskan ini, yang kedua bukan hanya mizan. Kalau mizan ini adalah salah satu, tetapi lihat channel-channel daripada Wahabi, channel daripada Salafi, channel daripada As-Sunnah, selama pengajiannya selalu menerangkan tentang takfir, tentang mengkafirkan orang, saudaraku. Sampai-sampai tiap saya yang keluaran Madrasah As-Salafiyah, dia yang pernah berguru kepada Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Malini, pernah disampaikan oleh ulama Wahabi bahwa Sayyid Muhammad itu kafir, Sayyid Muhammad itu kafir. Sedangkan guru-guru besar kita satu sanad bahkan pernah berguru kepada Sayyid Muhammad. Apakah rela guru kita dikafirkan oleh orang yang tidak dia keselio lidah? Apakah dia lupa? Tidak. Allah yang menggerakkan lidahnya salah ucap, karena dia mengatakan dirinya Ahlus Sunnah.
yang mengatakan dirinya as-sunnah, tetapi ternyata dia belum banyak mengetahui hadis. Rasulullah pernah mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Salah satu daripada keselamatan manusia adalah yaitu menjaga lisannya. Tetapi setiap pengajiannya tidak pernah menjaga lisannya. Ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah dibid'ahkan tidak dijaga lisannya. Ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah dikafirkan tidak pernah menjaga lisannya. Tetapi ketika wali-wali Allah dikatakan kain ajar, ketika wali-wali Allah dikatakan kain basah, siapa yang menggerakkan kita? Allah. Karena Allah lah yang menyuruh kita perang. Usir Wahabi, usir Wahabi, usir Wahabi, usir Wahabi, usir. Kenapa kita harus usir mereka? Karena mereka ini sering berulah. Mereka ini sering berulah. Sudah diingatkan ya ikhwan, sudah diingatkan ya ahbab, tetapi dia tidak pernah bertaubat, dia tidak pernah sadar. Ini as-sunnah, ini wahabi, ini salafi. Maaf saya sebut semuanya karena sama, penamaannya saja yang berbeda, caranya sama. Wahabi, salafi, as-sunnah sama. Ini adalah ormas intoleran. Ada perpecahan. Bupati mengatakan jaga kondusivitas, bupati mengatakan jaga keamanan. Kelompok timur ini hentikan segala kegiatan daripada lembaga ormas as-sunnah itu namanya, wahabi itu namanya, atau salafi itu namanya. Sehingga para saudaraku Ahlus Sunnah wal Jamaah, kami ini sering dikacau. Jangan sampai ada yang bilang dia sudah klarifikasi, dia sudah minta maaf. Maaf, tiang atau sekalian banyak daripada ormas-ormas di bawah naungan Ahlus Sunnah wal Jamaah sering dihina. Bahkan saya sampaikan pada tahun-tahun kemarin, ormas terbesar di Indonesia dan satu haluan dengan Nahdlatul Wathon, Dunia Islamiyah maupun Nahdlatul Wathon, itu diejek. Apa amalan NU itu? Amalannya itu adalah amalan Hindu, dengan menulis huruf N dan U-nya besar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wahabi, usir, usir. Sehingga sudah tidak bisa kita bupati, wakil bupati, kapolres, danjen tidak bisa ditolerir. Ini sudah lama berjalan. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah diajarkan oleh guru-gurunya untuk berprasangka baik sehingga selalu menahan diri. Tetapi ini di luar kendali, karena yang mengendalikan kita bukan guru-guru kita, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga untuk menuntaskan permasalahan ini, maka yang sampaikan untuk segera membuat perda, untuk segera membuat aturan, hentikan segala kegiatan-kegiatan daripada as-sunnah, segala kegiatan-kegiatan daripada salafi, segala kegiatan-kegiatan daripada wahabi. Karena ini ormas ini adalah sering ngibulin, ormas ini sering memfitnah, bahkan tidak segan-segan ulama atau kitab-kitab ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah sanggup mereka hapus dan ganti dengan kalimat-kalimatnya. Ini penipuan terhadap umat. Sehingga hari ini saya sampaikan kehadiran kita di sini bukan hanya memprotes Nidan, tetapi meminta segera untuk menuntaskan peredaran kegiatan segala aktivitas daripada salafi dan wahabi ini maupun as-sunnah ini. Usir wahabi, usir wahabi, usir wahabi, tolak wahabi. Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sunnah wal Jamaah, wal Jamaah. Perlu saya sampaikan
kurang lebihnya yang minta maaf kalau ada yang salah dari apa yang saya sampaikan. Sesungguhnya ini adalah wa'ulil haqqu walau kana murran. Saya sampaikan ini karena ini benar, sehingga maafkan al-fakir ini tersinggung. Tetapi bagi anda, bagi Wahabi, sekalipun dia tersinggung, saya tidak akan minta maaf karena dia belum meminta maaf kepada kami. Setuju untuk kita usir. Ya Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa huwa sabilur rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita dengarkan orasi dai muda kita yang dijuluki Singa MUI. Takbir! Takbir! Dai muda kita yang selama dakwahnya terus menentang Wahabi, Salafi dan Asuna. Kepada Dinda Ustaz Munawir Ghazali kami persilakan. Baik, saya minta kita tenang, dengarkan baik-baik kejahatan Wahabi yang perlu anda tahu. Tidak ada orang yang tidak cinta surga. Tidak ada orang yang tidak cinta surga. Termasuk kami juga tahu polisi cinta surga itu komunitasnya polisi juga. Kami tahu itu. Tapi ingat sunnah yang mana yang anda ikuti? Itu pertama perlu diingat. Takbir! Takbir! Saya buka kacamata saya supaya saya ditanda dengan baik. Ditanda saya dengan baik. Saya bertanggung jawab dengan apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. To the point saja. Tahun 2012, tanggal 14 tahun bulan 12 tahun 2012, saya sendiri saksinya, Pak Sukiman sendiri pada saat itu saksinya, bahwa kita telah menandatangani MUU dakwah damai yang pertama kali melanggar adalah Wahabi. Saya datang untuk menagih janjinya Pak Sukiman 2012. Hadir di sini saudara, Anda menjadi saksi. 1 lawan 6, pantang surut. Ingat, itu di atas materi. Wahabi, Salafi, As-Sunnah tidak kooperatif dan terbukti melanggar janjinya. Kalau juga Pak Sukiman tidak menepati janjinya, kita tutup janji Pak Sukiman. Kafir! 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 Satu yang perlu Anda pahami, setelah perjanjian itu, apa yang terjadi? Mereka justru bilang dalam konten-konten dakwahnya, yang paling besar dosanya di Lombok ini Tuan Guru Maulana Syekhnya orang Inggris. Dia yang pertama kali membawa bid'ah ke Lombok. Itu konten-konten bawah mereka. Ingat, Maulana Syekh adalah pahlawan nasional. Saya ingatkan kepada Rizan Kursia, kalau Anda tidak mau ganti nama menjadi Maison, silahkan kita usut sampai tuntas. Saya datang menagih janji Kapolres waktu itu, menagih janji Dandim waktu itu, menagih seluruh SKPD yang bertanda tangan pada MUU itu. Siapa yang berani memungkir janji, jangan salahkan. Kami akan turunkan 83 majelis. Siap tempur. Allah. Anda perlu tahu, Wahabi, Salafi,
as-sunnah itu paham impor. Paham impor. Gurunya siapa? Mr. Hamper. Guru siapa Mr. Hamper? Gurunya Senok Hordonya. Polisi perlu paham. Masuk pesantren kalau nggak paham. Biar tidak salah posisinya berdiri menilai kebenaran. Ini paham impor. Ini paham impor. Ini paham impor. Tidak ubahnya seperti produk-produk Yahudi lainnya. Sengaja dibentuk oleh Yahudi untuk menghancurkan Islam dari dalam. Satu, Wahabi mengkafirkan dan mensyirikkan keluarga keturunan Nabi dan membantai 360 syarif habaib di Al-Aqsa di Saudi Arabia. Kalau mereka mau berdakwah, berdakwahlah ke Cina, berdakwahlah ke negara-negara yang minoritas yang di sana membutuhkan dakwah. Kami tidak perlu didakwahi dengan paham impor. Kami sudah punya paham, kami sudah punya anutan. Kenapa tidak berdakwah sana ke Vietnam? Kenapa di sini? Karena memang kita semua rakyat Lombok Timur itu isi proposal permohonan dana Wahabi ke Timur Tengah. Masih banyak penyembah kubur, masih banyak mengkultus Nabi, masih banyak mereka yang melakukan syirik. Kami minta kirimkan dana untuk kami memerangi mereka. Anda setuju menjadi isi proposal mereka? Kedua, mengkafirkan penganut paham ahlu sunnah wal jamaah dalam hal ini yang mengikuti Imam Abu Hasan al-Ash'ari atau kelompok Ash'ariyah. Yang ketiga, menuduh kafir sesat orang yang masuk tarekat, menuduh sesat syirik orang-orang yang mengamalkan tarekat. Yang keempat, menghukum kafir sesat orang-orang yang mengikuti mazhab yang tepat karena alasan tidak langsung memahami Quran Sunnah. Yang memahami Quran Sunnah saja udah ucapannya agak karuan, apalagi tidak berguru sama ulama. Yang keempat, mereka mengharamkan rakyat Palestina dan wilayah-wilayah jihad untuk takbir jihad membela diri tanah air mereka. Tapi mereka lebih mengarahkan negara-negara wajib jihad untuk mengungsi. Selanjutnya, menghukumi kafir syirik orang yang berziarah kubur meskipun kubur Nabi. Selanjutnya, mereka menghukum kafir syirik orang yang mempelajari sifat 20. Selanjutnya, mereka menghukumi syirik kafir orang yang merayakan maulid dan memuji-muji Nabi dengan membaca berjanji dan qasidah. Lebih berpahala bersedekah kepada anjing daripada menyuguhkan makanan kepada orang yang maulid. Usir Wahabi, usir Wahabi, usir Wahabi, usir. Selanjutnya, menghukumi tidak sah sholat di masjid yang di dalamnya ada orang zikir setelah sholat, ada orang baca qunut setelah sholat, seperti di masjid rumah sakit umum Saud. Usir, 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 usir. Maka masih banyak lagi kejahatannya. Siapa yang tidak sama pahamnya, alirannya, maka
dia menurut fatwa ulama Wahabi halal darah dan hartanya. Perlu kami sampaikan apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu itu bukan kekerasan fisik apapun bentuknya, tapi ini buah dari kekerasan verbal yang dilakukan oleh oknum Wahabi, Salafi, As-Sunnah. Itu baik sama satu. Oknum yang ketiga, kami nyatakan di sini tidak ada kata maaf. Sekarang kami tidak menerima salam kami kepada Pak Wakapolda yang jarang bersilaturahim. Jika tidak diproses, kami akan membawa masa yang lebih besar lagi. Tuntutan kami pertama, tangkap dan adili Mizan Qudsiah, harga mati, tidak ditawar-tawar. Pertama, karena dia telah merusak tatanan kerukunan umat beragama. Yang ketiga, dia melanggar undang-undang tentang cagar budaya. Selanjutnya, dia tidak mengindahkan perjanjian-perjanjian yang sudah kita tanda tangani bersama. Tidak perlu Pak, kami yang punya aksi hari ini. Ini juga ada waktu untuk Forkopimda Lombok Timur. Tolong saya didengarkan. Tuntutan kita selanjutnya. Silakan naik Bapak Wakil Bupati Lombok Timur. Ada waktunya nanti. Siapapun oknum berikutnya yang sama sepak terjangnya harus diperlakukan sama demi hukum. Tutup seluruh aktivitas. Jika tidak, jangan salahkan siapa-siapa. Tutup semua aktivitas Wahabi dan Salafi As-Sunnah. Tuntut kita adalah bekukan, bubarkan lembaga, yayasan, majelis apapun yang dimiliki dan dikuasai oleh As-Sunnah. Terakhir, tuntutan kita adalah kita tuntut sikap tidak kooperatifnya Pak Bupati hari ini. Kita tidak tahu, tetapi yang jelas pandangan saya, Bapak Wakil Bupati tidak sama dengan Pak Bupati. Apa maksudnya? Saya berdakwah dengan motor, keliling Lombok, keliling Islam berterang. Masa aktivis, masa kurangin Pak Bupati yang nyata memberikan mobil untuk keselamatan kurang ada pihak As-Sunnah. Demikian dari saya. Takbir. Sebelah kiri. Sebentar. Kami datang. Kami punya pertanggungjawaban. Jangan pedang saya, Pak. Jangan saya diatur-atur. Ayah Anda kasat Pol PP yang saya hormati, Bapak adalah orang tua saya. Tapi di panggung ini saya adalah penanggung jawab. Hargai saya. Izinkan saya yang terhormat Bapak Kapolres Lombok Timur, ayah Anda Bapak Wakil Bupati Lombok Timur, hari ini saya hadir di tempat ini atas nama panggilan hati. Tolong kami dihargai. Pertanggungjawaban saya sudah jelas. Nama saya Sarifuddin asli Pancor Bermi. Catat wajah saya, catat muka saya, foto selebar-lebarnya. Kalau masa yang saya bawa anarkis, tangkap saya.
Masa-masa kami tidak bisa diatur, tangkap saya. Tolong, kami jangan diatur. Ada waktu nanti ayahanda Bapak Haji Sugiman, Haji Maksi akan menyampaikan isi-isi yang sudah disiapkan. Ada waktu nanti Bapak Kapolres menyampaikannya, tapi dengan satu syarat. Para pemeriksa aksi, para saudara-saudara yang masih harus diam di tempat ini. Karena persaksian saudara-saudara adalah perjanjian kita bersama dengan atas nama pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan Kapolres Lombok Timur. Sepakat? Sepakat. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan kepada saudara saya yang sangat khusus menghadirkan dirinya di tempat ini. Gerakan Al-Mujahidin. Takbir. Takbir. Kepada saudara saya Ustadz Taufan Miswari, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah hadirkan kita di tempat ini dalam rangka untuk menuntut keadilan, dalam rangka untuk menegakkan kebenaran, dalam rangka menyuarakan kebaikan, dan dalam rangka menjayakan Islam. Sungguh kita sama-sama tahu bahwa tidak sepantasnya sesama Islam, tidak sepantasnya sama Muslim saling merendahkan, tapi terjadi di tempat kita. Sungguh sesama Islam, sesama Muslim tidak pantas saling menyalahkan, tapi terjadi di tempat kita. Sungguh kita sangat paham bahwa tidak boleh ada perpecahan di antara kita, tapi ada oknum-oknum yang menginginkan perpecahan itu. Sungguh kita sangat-sangat menyadari bahwa tidak ada satupun dari kita, walaupun kita berbagai datang dari berbagai macam ormas, berbeda tempat, berbeda nama, tidak ada yang menginginkan tentang kondisi hari ini, tapi ada oknum yang menginginkan ini. Padahal jelas ayat kita sama-sama membaca ayat yang sama. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Di situ menyatakan tentang pentingnya kita saling memahami. Tapi kenapa ada yang tidak mau memahami saudaranya? Ayat itu berbicara tentang ta'arufun, untuk saling mengenal sebagai konsep dakwah, sebagai konsep untuk pemersatuan kaum muslimin. Tapi kenapa ada yang ingin berbeda dari yang lainnya? Ada yang ingin memisahkan diri dari komunitas kaum muslimin. Ini yang kita tentang hari ini. Kita masyarakat Lombok sudah sangat paham tentang keanekaragaman. Kita sudah sangat kenyang tentang berbagai macam kelompok-kelompok yang ada di sini, tapi tidak pernah kita berbicara untuk saling menghakimi, tidak pernah kita berbicara untuk saling bertikai, kita nggak pernah berbicara untuk saling berpecah. Tapi kenapa hari ini ada yang ingin memecah belah kita? Maka hari ini kami berdiri di depan antum semua, di depan saudaraku semua. Kami majelis mujahidin sering dituduh teroris, sering dituduh, tapi tidak pernah ada buktinya. Tapi hari ini kami melihat ada teroris ideologi. Dan perlu kita pahami, teroris ideologi lebih berbahaya dibandingkan teroris fisik. Teroris fisik hanya mungkin bisa menghadapi satu lawan satu, tapi bagaimana ketika teroris ideologi bisa menghancurkan seluruh bangsa, bahkan di sini ada Pak Kapolres. Maka kami juga di sini sudah kemarin datang kepada Pak Kapolres yang diterima oleh Pak Kapolres menyampaikan, memang setiap tindakan anarki, setiap tindakan yang melanggar hukum harus diproses. Semua yang
agar hukum harus diproses, tapi tolong cepat hentikan itu semua agar tidak melebar. Siapa yang salah hukum, siapa yang dianggap melanggar kesatuan, melanggar persaudaraan, melanggar aturan daerah, segera diselesaikan Pak Kapolres. Dan mohon agar tidak menyebar, karena ini sudah keresahan. Kami sampaikan ketika yang disebut bahwa pemicunya adalah pembakaran, pemicunya adalah kalimat yang disampaikan tadi, bukan itu. Aksi dari teman-teman hari ini bisa saya pastikan bahwa akumulasi dari keresahan yang sudah lama terjadi. Tidak bisa sederhana itu. Maka perlu kita duduk bareng, perlu juga kita aksi bareng, perlu juga kita silaturahim, tapi perlu juga kita menyuarakan tentang anti kejahatan, anti perpecahan, Anti teroris. karena kita masyarakat Lombok Timur, masyarakat Pulau Lombok dikenal adalah masyarakat yang sering masjid, maka kita adalah masyarakat agamis, maka hati kita sakit manakala kita tidak dibilang agamis. Maka untuk menyelesaikan ini semua perlu kejernihan. Orang-orang Lombok Timur, orang-orang Lombok, teman-teman yang ada di sini, semuanya sudah jernih pikirannya, tapi ada oknum-oknum, ada orang-orang yang ingin merusak kejernihan itu. Maka kita harus tuntut siapapun yang merusak kejernihan itu, siapapun yang merusak kepentingan itu, siapapun yang merusak perpecahan kaum muslimin harus ditindak. Jangan sampai ini menyebar, jangan ini sampai melebar, karena hal ini tidak akan bisa selesai tanpa diselesaikan dahulu. Tidak banyak yang saya sampaikan hari ini, karena di sini tertulis banyak yang akan menyampaikan orasi-orasi ini. Hari ini kami hanya ingin mengingatkan, tidak sepantasnya memang kita saling menyalahkan, tidak pantas kita memang saling mengejek, tidak pantas saling, karena kita adalah orang-orang yang beriman, kita adalah orang Islam, tapi kita tidak lebih suka, tidak lebih senang, tidak suka kepada orang-orang yang merusak kejadian-kejadian itu. Takbir! Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya akan berbicara ketika semuanya sudah berbicara, maka dari itu jangan atur kami. Saya akan berbicara ketika semuanya sudah berbicara, katanya Bapak Wakil Bupati Lombok itu. Takbir! 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 Dan nanti beliau kami persilahkan dengan Bapak Kapolres Lombok Timur berdiri di atas berdua bersama Kordun dan Korwat. Selanjutnya, terima kasih kepada saudara saya dari Laskar Al-Mujahidin Sinangan, Bapak Kapolres naik ke atas panggung. Dari budayawan kita, yang mana cagar budaya kita berbicara tentang wisata religi. Kepada saudara Tahir Al-Yaldi kami persilakan naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, bagaimana kita berjuang sedang salam saya tidak diterima dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Bapak Wakil Bupati, yang terhormat Bapak Kapolres, rekan-rekan lembaga yang kita hormati pada saat ini, singkatnya hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Berbicara tentang Wahabi, saudara-saudaraku, saya dari Majelis Adat Sasak
selaku pengemban budaya Sasak merasa sangat keberatan atas tingkah Wahabi. Ini mana warisan leluhur kita tidak dihargai sama sekali. Orang ziarah kubur pada hari itu para wali-wali saudaraku dibilang kita bid'ah. Kata tabe, ingat kata tabe itu merupakan keberjantahan daripada isi Al-Quran yang ada di Lombok ini. Tabe wala, tabe itu adalah tabeah. Wala itu wallahi wabillahi, itu artinya jangan dipandang sepele dengan tabe. Jadi artinya dengan hormat Pak Bupati Tabe wala yang bersaksi dengan sungguh-sungguh dari hati yang paling dalam. Darah niat kami minta kehormatan untuk terpuji karena menghargai, itu namanya tabe. Bapak sekalian, kami memakai busana Sasak dikatakan bid'ah. Betul. Ini adalah huruf alif lam kalallah alif lam ha. Simbolnya saudara-saudaraku, alif lam ha. Yang mana orang Sasak sebelum lahirnya, sebelum agama Islam itu datang, ada namanya agama orang Sari. Buat itu baru 5. Kenapa demikian saudara-saudara? Dengan Sasak tidak pernah ateis, Allah kepada caranya ketika memohon kepada Allah Ta'ala yang Maha Kuasa, kaji puasa, kaji tunasan lama, yaitu mulai kaji panjang dikaji mimpi maha bahru dan lunas sekian alam. Itu katanya orang sebelum waktu Islam waktu 5. Tetapi setelah Islam waktu 5 itu namanya Allah Ta'ala dengan kaji si kuasa. Jadi juga jangan-jangan kita dicap bid'ah. Kami maulid dilenek. Orang Wahabi kita undang katanya kamu perbolehkan maulid. Ya untuk kantong ternis apa pulang. Ya itu. Ketika kita dicela, dibilang kita yang bid'ah, terus dia bilang membolak-balik fakta, itu namanya bohong. Di Sasak ada nama istilahnya Lombok 2, Sasak Lombok. Bapak harus lurus. Arti keislaman di Lombok ini luar biasa dikasih oleh Allah Ta'ala. Lombok 2, saya dengan lekat dengan orang Sasak, itulah perjanjian kita. Sasak Lombok, Sasak lurus. Nah itu dari budaya. Kami sangat merasa bersyukur karena sedikit-sedikit budaya. Bapak-bapak sekalian, Wahabi ini di mana-mana negara kelahirannya banyak, dibuat sengsara makan bubar. Di Syria, di Afghanistan, setelah itu Irak, Iran. Apabila ada Wahabi di dalamnya membuat negara kita kadang-kadang bisa dia hancur karena kita tidak saling hargai sesama manusia, sesama al-sunnah wal jamaah. Itu bukan bid'ah. Sekarang saya mohon kepada Pak Kapolri, usut rekening Wahabi dari mana dia berasal. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak pandai sekali kita Kekesulitan 88 mengusut tuntas kasus. Dari mana sumbernya? Karena Wahabi sendiri yang cepat sekali berkembang. Oleh sebab itu, kita mohonkan kepada tokoh-tokoh kita ada yang di Lombok Timur, mari alim ulama kita dikumpulkan. Setelah itu dimediasi oleh Pak Bupati dan Wakil Bupati, ada NU, ada MW, ada Muhammadiyah, duduk bersama untuk memecahkan masalah ini. Karena kita sebentar lagi akan menempuh MotoGP, tentunya dunia akan membantah Lombok. Kalau kita terus kacau balau, maka Lombok akan dilakukan sebagai tuan rumah. Oleh sebab itu, kami dari Majelis Adat tidak menginginkan hal itu. Kondisi kita harus kita jaga. Siapa yang berbuat Lena gawe, Lena deh, itulah kesemuanya kita. Kami mohon diusut tuntas siapa yang berbuat. Demikian Bapak, kami dari rekan-rekan yang memperhatikan adat sangat merasa tersinggung dengan ulah-ulah Wahabi. Wahabi, Salafi, As-Sunnah. Siapa yang sebenarnya ahli sunnah? Kita atau dia? Itu. Di sini adalah kebijakan Pemda atau pemerintah kita yang akan menilai. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup ahli sunnah wal jamaah. Hidup ahli sunnah wal jamaah. Takbir. Takbir.
Terima kasih. Korban kita pembacaan kesepakatan bersama. Setelah itu nanti dilanjutkan oleh Bapak Wakil Bupati Lombok Timur beserta Bapak Kapolres Lombok Timur. Kepada Bapak Korban kami silakan. Wabarakatuh. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Nabi Muhammad. Wassalamu alaikum. Wassalamu alaikum. Saudaraku, hari ini kita akan menyatakan kesepakatan bersama, pernyataan sikap bersama gerakan Ahlus Sunnah wal Jamaah demi keamanan, kenyamanan, kerukunan dan kondusivitas daerah serta bangsa kita. Maka dengan ini kami menyatakan sikap bersama. 1. Tangkap dan akhiri Nizam Kursia. 2. Hentikan segala bentuk aktivitas Wahabi, Salafi, As-Sunnah. 3. Tutup lembaga pendidikan, yayasan dan majelis-majelis Wahabi, Salafi, As-Sunnah. 4. Selamatkan NKRI dari paham radikal ekstrem Wahabi, Salafi, As-Sunnah. 5. Kepada para tokoh dan jamaah Wahabi, Salafi, As-Sunnah agar melakukan taubat massal dan kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Nabi Muhammad. 6 Januari 2022. Terima kasih. Nantinya pernyataan sikap bersama ini akan ditandatangani oleh Bapak Bupati Lombok Timur, Ketua DPRD Lombok Timur, Kapolres Lombok Timur, Dandim 151 Lombok Timur, Kajati Lombok Timur, Ketua Pengadilan Agama Lombok Timur, dan Ketua Pengadilan Negeri Lombok Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Ingin mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang tua kita, Bapak Wakil Bupati Lombok Timur. Ingin mendengarkan apa yang akan disampaikan komitmen dari Bapak Kapolres Lombok Timur. Kita akan dengarkan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Guru, Bapak Ketua Ormas yang hadir pada saat ini, yang kami hormati Bapak Kapolres, Bapak Dandim Saudara Lombok ini, Bapak Sekda, puncaknya hadirat sekalian yang berbahagia. Pertama-tama kami semua memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridhonya pada hari ini. Semua tokoh, semua elemen masyarakat dapat berkumpul di tempat ini dalam menyampaikan aspirasi yang ada di dalam hati mereka dan yang berkembang di masyarakat. Selawat serta salam turut kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabatnya dan termasuk kita semua. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebenarnya Bapak Bupati sangat berat untuk meninggalkan kita, tetapi karena ada jadwal yang sudah ini, agendakan jauh sebelum terjadinya ini, sehingga beliau terpaksa meninggalkan kita karena acara yang di Jakarta tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya baru ditelepon kepada beliau. Oleh beliau saya akan menyampaikan salam taksi beliau kepada saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada hari ini kita sudah menunjukkan bagaimana demokrasi yang berkembang di negara kita, termasuk kita. Semua diberikan waktu dan ruang untuk menyampaikan aspirasinya sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kami yakin betul dari kemarin kami menerima tapi yang hadir betul-betul melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kami sangat mengerti apa yang saudara-saudara rasakan. Kami sangat mengerti apa yang bergejolak di hati saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang sudah melakukan perbuatan ini sudah diamalkan oleh aparat kepolisian, tentunya akan dilakukan proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentunya kita tidak bisa menyerahkan pengawalan dari saudara-saudara terhadap proses hukum yang akan dilaksanakan oleh aparat kepolisian. Kita kawal bersama. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tentunya apa tadi yang dibacakan oleh pernyataan yang sudah disampaikan, tentunya kami akan menindaklanjuti apa yang menjadi aspirasi saudara-saudara sekalian. Ini sekarang yang menjadi kunci, dan mohon mari kita bersama-sama untuk mengawal apa yang menjadi keinginan saudara-saudara sekalian. Kita tentunya berharap dan aparat penegak hukum akan memproses semua berdasarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara kita. Harapan saya yang terakhir, tentunya saya yakin bahwa yang hadir ini punya iman, punya Islam. Nah, harapan saya tentunya saudara-saudara sekalian datang dengan baik dan kembali ke tempat masing-masing dengan baik tanpa melakukan anarki. Ya, ini bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang perlu saya tekankan kepada Bapak, supaya kita selesai dari acara ini dan jamin bahwa apa yang saudara-saudara ajarkan insya Allah akan kami kawal dan kita proses sesuai dengan hukum. Mungkin nanti akan lebih detail akan disampaikan oleh Bapak Kapolres Lombok Timur yang terus mengawal proses ini. Tidak ada yang akan lepas dari itulah bapak-bapak sekalian yang bisa mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bola Wahabi, bola Wahabi, bola Wahabi. Usir Wahabi, usir Wahabi, usir Salafi, usir Salafi, usir Asuna, usir Asuna. Kepala Bapak Kapolres Lombok Timur, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati para tokoh hadirin dan para ibu sekalian, dari semua yang hadir pada kegiatan hari ini. Masker. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Yang pertama, saya selaku Kapolres mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya. Insya Allah hari ini semua kondusif, tidak ada yang melakukan kegiatan anarkis. Sepakat! Sepakat! Terima kasih. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan semuanya bahwa saat ini proses penegakan hukum terkait dengan ujaran kebencian sedang dijalankan. Jadi percayakan bahwa kita hidup di negara hukum dan polisi penyidik saat ini sedang bekerja.
Silakan dengarkan semuanya, nanti mengikuti perkembangannya seperti apa. Kita akan sampaikan. Terus yang ketiga, saya minta kepada semua yang hadir di sini untuk tetap sama-sama menjaga situasi Kaptimnas Kabupaten Lombok Timur. Tadi beberapa narator sudah menyampaikan, sebentar lagi Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi tuan rumah event internasional, dan ini harus kita kerjakan bersama dengan rekan-rekan. Saya besar betul, selesai kegiatan hasil ini, silakan jaga ketertiban kembali ke tempat masing-masing. Saya yakin tuan guru yang ada, semua tokoh yang ada hari ini, Lombok Timur bisa kondusif. Terima kasih. Ketua Walidaya, Warido Wainaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas dan padat. Jelas dan padat. Kalau saya katakan jelas, jawab jelas. 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 Terima kasih. Tapi ingat Bapak Kapolres, kami tidak ingin digelindingkan isu-isu tentang keamanan. Kalau ternyata Ustadz Mizan ini diamankan tapi masih dikelilingi di rumahnya, kami tidak inginkan itu. Kalau memang sudah diamankan dan ditangkap, buktikan rilis foto bersama aparat. Itu yang kami inginkan Bapak Kapolres. Dia tidak menjadi isu-isu yang digelindingkan oleh pihak-pihak pemecah belah. Kami ingin hidup damai dan tentram. Sepakat? Sepakat? Kami ingin foto Mizan Kudisiah itu beserta aparat kepolisian. Selanjutnya dari saudara saya yang tercinta, Eko Hadi, dan perlu nantinya terakhir akan disampaikan oleh tokoh wanita kita dari Lombok Timur. Jangan kemana-mana, silakan Pak Eko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengingatkan kepada pemerintah daerah supaya menyetop rekomendasi untuk pendirian masjid. Sepakat? Setuju? Dan kita meminta kepada pemerintah daerah untuk membuatkan perda, karena makam-makam leluhur kita itu sudah diatur, dijaga budaya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992. Makam-makam keramat itu negara melindungi. Kita minta kepedulian pemerintah daerah untuk segera membuatkan perda. Sepakat? Karena selama ini kita tidak butuh janji-janji palsu dari bupati. Kalau memang benar pemerintah daerah, khususnya Bupati Lombok Timur, menghargai, menghormati leluhur kita, maka segera beliau membuatkan perda sesuai dengan turunan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 bahwa makam-makam yang ada di Lombok ini adalah makam-makam keramat yang masuk dalam cagar budaya. Dan kita minta kepada kepolisian Republik Indonesia, khususnya Kapolda, supaya tidak diamankan, tapi diproses hukum sampai ke pengadilan. Sepakat? Sepakat? Kalau diamankan bukan berarti ditangkap. Secara hukum, kalau diamankan bukan berarti ditangkap, hanya diamankan. Kami minta keseriusan dari kepolisian Republik Indonesia supaya kita di sini tidak dianggap mereka katanya minoritas, tapi mengganggu terus yang mayoritas. Ini yang tidak benar. Kami yang mayoritas di sini tidak pernah mengganggu Anda.
tidak Anda, tidak pernah mengganggu Anda ibadah, tapi ini adalah leluhur kita diinjak-injak, dikatakan tai adong. Inilah kita harus sepakat. Kalau memang pemerintah daerah Lombok Timur khususnya kepada bupati dan wakil bupati supaya menjadi jalan penasehat di semua organisasi yang ada di Kabupaten Lombok Timur ini. Sepakat tidak? Jangan hanya jadi penasehat di Wahabi dan memberikan fasilitas best kepada Wahabi, kepada ini yang benar. Tanah Wahabi juga mau dibayar sama Bupati Lombok Timur. Ini juga tidak benar. Kita usir Wahabi. Walaupun kita ini dibilang bahwa mungkin kita dibilang ini adalah masa yang beragam, tapi kita juga beriman. Kita punya adab juga. Kita tidak anarkis dan kita jamin jangan sampai ada kotoran supaya bekas minum, bekas sarapan diambil kembali. Bahwa kita ini ada cinta damai, cinta NKRI, NKRI ada mati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda Yusron Amri, pimpinan daerah NWDI Kabupaten Lombok Timur, kecil-kecil cabai rawit, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berpikir Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya hanya ingin bercerita sedikit saja, tidak banyak. Kita semua berada di sini bukan hanya cinta agama, kita cinta kepada negara kita. Kita hidup bukan karena ulah ustaz-ustaz, bukan. Tetapi kita bermasalah karena sekte Wahabi yang ada pada saat ini. Ini Allah SWT jadi Wahabi ini hanya mengenal dua kalimat, mau ikut saya atau kamu adalah kafir atau murtad. Ini sudah jelas. Mohon maaf polisi, silakan dicek. Betul. Mau ikut dengan kami atau ada murtad atau ada kafir. Saya tidak kaget ketika bisa mengatakan kebenaran. Tidak kaget saya. Kenapa? Karena Wahabi itu mempunyai 6 etape dalam membangun Anda. Satu, apa yang mereka katakan kami paling benar. Ini pertama wajib terjadi. Yang kedua, tahapan kedua mereka akan menjinakkan Anda. Ini yang kedua, masih enggak? Yang ketiga, baru mereka akan mengatakan bahwa kalian itu sesat menyesatkan. Tahap ketiga, kita baru masuk ke tahap ketiga. Tahap keempat, kalian akan dianggap sebagai anti kafir. Selanjutnya semakin tinggi, Anda orang kafir. Yang lain, mohon maaf, Pak Polisi, bapak-bapak, orang saya. Maka pada titik terakhir, mereka akan mengatakan darah Anda itu halal. Oh no, benar. Saya sudah berbicara begini. Silakan urut sejarah itu. Pada tahun 1112 Hijriah, pada waktu itu, coba buka sejarah. Sekian ribu jamaah selama 12 tahun di Karbala itu dibangkai oleh Yahudi, oleh Wahabi. Ini sejarah yang berbicara. Saya tahu ini akan terjadi. Selanjutnya kapan lagi Yusuf pada tahun 1120 Hijriah. Apa yang terjadi? Mereka mau karena harta, karena uang, karena dunia. Mereka mau mengikuti itu semua. Kepada aparat pemerintah membantu kami untuk menyingkirkan Wahabi, menyingkirkan Rasulullah, terutama orang yang telah merusak hukum-hukum
Takbir. Karena Wahabi itu bukan di sini. Tempatnya bukan di sini, di sana jauh. Bukan di sini. Di sini adalah rumah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hari ini mudah-mudahan harapan kami bisa dikabulkan oleh aparat pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ini kita datang dengan aksi damai. Hari ini kita datang dengan cinta damai. Hari ini kita datang untuk melakukan aksi damai, bukan anarkis, betul tidak? Betul tidak? Sebelumnya perkenalan saya dulu. Nama saya Muhammad Zaini, Ketua Umum atau Direktur LSM Garuda Indonesia, yang hari ini membantu mengamankan aksi hari ini untuk menjaga stabilitas, menjaga masifnya perjalanan aksi hari ini. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Lombok Timur, yang beliau di samping saya yang sudah luar biasa hari ini memberikan semangat, memberikan motivasi, memberikan roh-roh perjuangan yang akan beliau tegaskan dan beliau bahasakan pada hari yang tadi. Yang saya hormati Bapak Kapolres Lombok Timur, yang hari tadi juga sudah menyampaikan orasinya, yang hari ini juga Pak Dandim, terima kasih yang sebesar-besarnya sudah membantu mengamankan jalannya aksi ini. Terima kasih kepada saudara-saudaraku Laskar Mujahidin yang hari ini juga membantu di tengah di sekeliling Anda, banyak membantu mengamankan aksi kegiatan kita hari ini. Tepuk tangan dulu saudara semua. Terima kasih kepada pemuda-pemuda Bantul yang hari ini membantu mengamankan aksi juga. Terima kasih kepada saudara-saudara saya Satgas Hansat Wadi NWDI Lombok Timur yang hari ini membantu mengamankan aksi ini. Hari ini saya ingin mengajak saudara-saudaraku semua, Muslimah ini juga membantu mengamankan aksi hari ini, dan juga hadir di tengah-tengah kita untuk meredam suasana aksi-aksi kekerasan atau penyusup-penyusup yang sudah ingin merencanakan kegiatan aksi hari ini untuk anarkis. Saudara-saudaraku semua, kalau sampai ada terjadi anarkis, kalau ada terjadi penyusup yang hari ini menjadi provokator, itu dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi itu adalah provokator. Siap kira-kira kita tangkap. Siap kira-kira kita tangkap. Hari ini saya mengajak saudara-saudaraku semua, habis dari acara ini, mari jaga keamanan, mari jaga ketertiban di Lombok Timur ini, mari jaga kenyamanan. Jangan ada saling menuduh, jangan ada saling memfitnah lagi. Kita berikan kepada APA hari ini untuk melakukan sebuah penyelidikan, sebuah penangkapan, bagaimana sampai proses pengadilan. Siap kira-kira? Hari ini saya tegaskan jaga kondusivitas Lombok Timur, jaga kebaikan kita, jaga NKRI harga mati. Saudara-saudaraku semua, ibu bapakku semua, terpecah belah tentang oknum-oknum yang hari ini memecah belah, baik lewat handphone, baik lewat YouTube, baik lewat media-media yang lain. Mohon maaf, hari ini beberapa media-media sudah dipelintir, beberapa media-media sudah sangat tidak relasi relevan dibaca. Hari ini apa yang disampaikan? Bahwa di situ ada segelintiran, sebuah notifikasi, pembacaan yang memang menyulitkan satu pihak. Kita tidak ingin berpecah belah, kita ingin bersatu. NKRI harga mati. Siap kita jaga, siap kita jaga. Lombok Timur kita damai. Siap kita jaga dua Lombok kita damai. Siap kita jaga keamanan dan kondisi Lombok Timur.
ini saya ingin mengajar rekan-rekanku semua, saudara-saudaraku dimanapun berada, yang hari ini lagi live dimanapun seluruh Indonesia bahkan luar negeri. Karena hari ini ada media internasional juga meliput di hari ini. Bukan hanya media internasional, tapi media internasional hari ini meliput. Kita ingin menunjukkan aksi kita damai, bukan anarkis, bukan provokator, bukan apa yang dituduh-tuduhkan kepada kita. Siap kira-kira kita damai? Siap kira-kira kita damai? Habis dari sini, mari saudara-saudaraku semua, ibu bapakku, kakak-kakakku, abang-abangku semua. Habis dari sini, kita bersihkan tempat ini, jaga kebersihan, jaga keamanan, dan kembali ke masing-masing. Siap kira-kira? Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Terima kasih. Selanjutnya terakhir doa. Sebelum doanya, pernyataan sikap ini akan ditandatangani oleh yang hadir pada hari ini. Maka perlu kami undang nama-nama yang hadir pada hari ini untuk menandatangani pernyataan sikap. Silakan saudara saya Eko Hadi yang membacakan. Suara saya sudah habis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan ditandatangani langsung oleh Wakil Bupati Kabupaten Lombok Timur. Kita saksikan sama-sama. Masa yang ada di sana supaya berkumpul, supaya menjadi saksi bahwa hari ini pemimpin kita menandatangani. Baik. Ini kawan-kawan. Tapel. Tolong difoto. Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi sama-sama berdoa menunjukkan kepada kita, semoga apa yang kita hajatkan pada siang hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Korbit.